Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 19 Agustus 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku, akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kata harta dan kaya sebenarnya netral, tergantung dipasangkan dengan kata sifat apa. Ketika disandingkan dengan kata duniawi, harta dan kekayaan menjadi fana. Dan kebahagiaan yang ditawarkan tidak kekal. Sementara ketika disandingkan dengan kata surgawi, harta dan kekayaan menjadi kekal. Dan bahagia yang ditawarkan adalah abadi. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini merupakan sambungan sabda Yesus kemarin ketika ada seorang muda yang kaya yang diminta untuk menjual seluruh miliknya. Akhirnya dengan sedih meninggalkan Yesus karena hartanya yang banyak. Maka Yesus melanjutkan sabdanya dengan berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sabda ini adalah sebuah perumpamaan yang digunakan Yesus untuk menunjukkan kemustahilan. Mau sebesar apa jarumnya sehingga unta bisa masuk? Banyak upaya untuk merefleksikan firman ini dengan mengatakan bahwa di zaman Yesus ada pintu darurat untuk masuk ke dalam kota Yerusalem yang bentuknya seperti lubang jarum. Orang yang hendak masuk ke dalam kota harus turun dari untanya, menanggalkan barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam kota. Ketika orang tidak turun dan menanggalkan barang-barang bawaannya, tentu tidak dapat masuk ke dalam kota. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak melekat pada harta kekayaan dunia dan hidup lepas bebas untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan, maka Ia akan menjadikan kita kaya akan harta surgawi. Inilah yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal.
inilah yang Tuhan janjikan kepada kita yang mengikutinya. Sudahkah kita mau hidup lepas bebas untuk mengikuti Tuhan? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.